Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita lanjut masih mengenai isi daripada buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MALLB yang insya Allah kali ini akan membahas tentang Harut dan Marut. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Peristiwa lain ialah peristiwa Harut dan Marut. Para penulis barat umumnya dan para misionaris Kristen khususnya meletakkan tekanan khusus kepada masalah ini. Dan kesimpulan yang mereka tarik dari apa yang diriwayatkan oleh Al-Quran tentang Harut dan Marut ialah malaikat itu bukanlah makhluk niskala atau imaterial, dan malaikat itu mempunyai keinginan seperti manusia. Jadi mereka berusaha untuk membantah seluruh ajaran Al-Quran tentang malaikat dengan satu cerita yang tak berlandaskan Al-Quran maupun hadis sahih. Sebenarnya Al-Quran menyangkal adanya cerita tentang dua malaikat yang banyak beredar di kalangan kaum Majusi maupun kalangan Yahudi. Menurut Saleh, kaum Majusi Persia menceritakan dua malaikat yang memberontak yang namanya sama, yang kini digantung di daerah Babil dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Saleh menambahkan lagi, kaum Yahudi juga mempunyai cerita yang agak mirip dengan itu, yakni tentang malaikat Samhojai yang menyesal karena berbuat mesum dengan para wanita dan untuk menebus dosanya ia menggantung diri di antara langit dan bumi. Dongeng-dongeng seperti ini dan dongeng lain tentang praktek-praktek jahat Nabi Sulaiman ditolak oleh Al-Quran. Dengan firman-Nya, Sulaiman tak kafir, tetapi setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan ini tak diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Harut dan Marut. Dan keduanya tak mengajarkan sihir kepada siapapun sampai mereka berdua berkata, kami ini hanyalah ujian. Maka janganlah kamu kafir. Al-Quran surat 2 ayat 102. Penjelasan ayat ini lebih kurang demikian. Kaum Yahudi yang seharusnya mengikuti firman Tuhan, tetapi mereka malah mengikuti ilmu sihir yang mereka lakukan kepada Nabi Sulaiman dan dua malaikat di Babil. Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa Nabi Sulaiman suci dari praktek-praktek jahat semacam itu. Dan dongeng tentang dua malaikat hanyalah isapan jempol belaka. Semua mufasir kenamaan sama pendapatnya tentang pernyataan Al-Quran ini. Hadis yang dianggap menguatkan dongeng itu tak termuat dalam Sihah Sitah atau 6 kitab hadis sahih, melainkan hanya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal, dan ternyata musnad itu hanyalah memuat hadis yang tak sahih. Selain itu, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran tak mungkin diterima begitu saja, karena dalilnya lemah. Para mufasir sepakat untuk mengutuk hadis tersebut sebagai fasid atau rusak atau tak benar, dan mardud atau harus ditolak. Para ulama lain menerangkan bahwa hadis tersebut tak dapat diusut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengecam hadis yang berisi dongeng seperti itu sebagai khurafat, bersifat kekanak-kanakan, dan tak bernilai. Oleh sebab itu dongeng Harut dan Marut yang ditolak oleh Al-Quran dan tak berlandaskan hadis sahih tak dapat dipakai sebagai dasar untuk menolak ajaran Al-Quran bahwa malaikat tak dapat dilihat. Kodrat malaikat.
Walaupun malaikat itu dikatakan sebagai zat, tetapi malaikat tak diberi kekuatan membeda-bedakan seperti manusia. Memang dalam hal ini malaikat boleh dikata lebih banyak bersifat kekuatan alam daripada bersifat manusia. Fungsi malaikat hanyalah taat dan malaikat tak dapat mendurhaka. Al-Quran menerangkan sejelas-jelasnya sebagai berikut. Mereka, malaikat tak dapat mendurhaka kepada Allah dalam hal apa saja. Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Al-Quran surat 66 ayat 6. Ini menunjukkan bahwa cerita tentang Harut dan Marut yang dikatakan malaikat yang memberontak tak ada dasarnya sama sekali. Dan oleh karena manusia dikarunia kemauan sedangkan malaikat tidak, maka manusia lebih tinggi daripada malaikat. Keunggulan manusia itu dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa malaikat disuruh bersujud kepada manusia. Surat 2 ayat 34. Demikian pembahasan untuk siang ini, insya Allah dilanjut besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.